sebab Engkau Allahku, Engkau menebus hidupku dengan darah-Mu, dan aku ini kepunyaan-Mu. Tuhan, kekuatan hidupku, Tuhan tak pernah tinggalkan diriku. Engkaulah satu-satunya sahabatku yang selalu bersama. Engkau sumber pengharapanku, Engkau sumber kedamaianku. Tak akan ku takut, sebab Engkau menyertaiku. Tak akan ku bimbang. Selamat malam rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh sama-sama berkumpul pada malam hari ini untuk sama-sama kita bersekutu di dalam persekutuan Komisi Adelpos. Dan kita juga mengucap syukur pada malam hari ini kita juga sama-sama akan merayakan ulang tahun Adelpos yang ke-7. Itu juga semata-mata karena kemurahan Tuhan. Rekan-rekan terkasih, saya percaya setahun terakhir ini adalah bukan masa yang mudah buat kita semua. Akibat dampak COVID-19, saya percaya kita semua terdampak. Namun kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, kita percaya itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih boleh hidup, bahkan kalau kita masih boleh sama-sama bersekutu pada malam hari ini, itu kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari pada saat ini saya mengajak kita semua, mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita. Terima kasih kita kepada Tuhan kita atas segala kemurahan yang di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Sekali lagi katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Sungguh Tuhan baik dalam hidup kita. Kasih dan setianya tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Mari sekali lagi sama-sama kita nyanyikan pujiannya. Katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih
samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Sebab apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan, semuanya itu baik ya Tuhan bagi kami ya Tuhan. Seringkali kami gak mengerti ya Tuhan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan seringkali mungkin kami ragu ya Tuhan. Namun satu hal ya Tuhan, sesungguhnya Engkau gak pernah berubah dan Engkau adalah tetap Allah yang setia. Ya Tuhan, yang amin. beserta dengan kami di dalam setiap langkah hidup kami. Yang gak pernah sekalipun meninggalkan kami. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami datang ya Tuhan. Mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan. Sampai dengan hari ini. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kami boleh datang beribadah di dalam persekutuan Adelpos pada malam hari ini. Mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami para pria. Nah, sebagai imam ya Tuhan, di dalam rumah tangga kami. Mungkin kami mengalami banyak pergumulan ya Tuhan, khususnya 1 tahun terakhir ini. Namun terima kasih ya Tuhan, kalau kami masih bisa melewatinya sampai dengan hari ini. Kami percaya itu semata-mata karena Tuhan. Tangan Tuhan yang memegang kami. Sehingga kami kuat melewati hari demi hari. Bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan terkasih, mohon maaf, terlalu sering kebiasaan di ibadah mengucapkan Bapak Ibu. Baik, rekan-rekan terkasih, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Kim Jong-kook. Beliau berasal dari Korea Selatan. Dan menurut informasi yang saya terima, ternyata sebenarnya Pendeta Kim bukanlah orang yang baru ya di kalangan GKI Kebayoran Baru. Katanya beliau dulu pernah menyampaikan firman Tuhan di GKI Kebayoran Baru pada waktu itu. Dan berikut beberapa pelayanan yang pernah Pendeta Kim lakukan dan juga masih dilakukan sampai dengan hari ini. Jadi Pendeta Kim, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Korean Presbyterian Mission. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Misionaris Korea di Indonesia. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Misionaris Korea di dunia. Dan saat ini Pendeta Kim dalam pelayanannya menjabat sebagai Ketua United Korea Mission Association. Beliau juga ketua dari STT Presbyterian Indonesia. Dan beliau juga adalah pendiri Pondok Agape Ministry. Nah, itu sedikit informasi dari Pendeta Kim Jong-kook, pembicara kita pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Kim. Tema yang akan sama-sama kita dengar pada malam hari ini adalah panggilan menjadi pria dewasa. Nah, nanti bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dapat melakukannya lewat chat yang terdapat di Zoom, atau rekan-rekan dapat bertanya secara langsung ketika firman Tuhan selesai disampaikan nanti. Nah, mari pada saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran perenungan firman Tuhan, sambil kita menaikkan satu pujian ini. Mari sama-sama kita katakan. Yerusalem
Tuemu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasra, hatiku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan, seperti rusa. Seperti rusa itu, sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasra, hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisai hidup kami, Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Nasra, hatiku rindu menyembahmu. Kita panggil namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi dengan lebih sungguh kita panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dipersilahkan kepada Pendeta Kim untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan, bimbingan-Mu sampai malam hari ini. Di tengah-tengah ketidakpastian situasi kondisi yang kami lewati, Engkau selalu melindungi, bahkan membimbing kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Khususnya malam hari ini, kami kumpul bersama-sama di hadapan Engkau untuk mendengar kebenaran firman-Mu dengan tema panggilan menjadi pria dewasa secara rohani di hadapan Engkau. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini sebagai saluran berkat rohani bagi Bapak-Bapak Komisi Adelphos di Gereja GKY di Kebayoran Baru. Urapi hamba-Mu ini, biar kami semua mendapat hadirat Tuhan, bahkan mengetuk hati kami akan mempersiapkan masa-masa yang akan datang bersama dengan Engkau. Segala pergumulan, segala pertanyaan, segala penderitaan yang kami hadapi, Tuhan memberi damai secara terang malam hari ini lewat kebenaran firman. Sehingga ketika kami selesai pada malam hari ini, kami mendapat satu kelegaan berasal dari Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Bapak Ibu yang Bapak yang kukasihi dalam Tuhan. Selamat malam, khususnya
Komisi Adelpos GKY Kebayoran Baru, kami ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-7. Kiranya melalui firman Tuhan, agak sedikit bentuk ceramah ini, kita mendapat suatu kekuatan baru bersama-sama dengan Tuhan. Saya akan memakai bahan-bahan PPT supaya kita menghematkan waktu. Jadi nanti kalau perlu, Bapak-Bapak semua akan mendapat bahan PPT ini. Karena saya sudah menyampaikan bahan PPT-nya ke pengurus Komisi Adelpos. Jadi saya diberi judul tema malam hari ini adalah panggilan menjadi pria dewasa rohani. Saya ambil nasnya berasal dari Efesus pasal 14, mulai dari pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Efesus pasal yang ke-4, mulai ayat yang ke-13 sampai ke ayat 15. Pria dewasa, khususnya dalam hal rohani, dengan healthy man atau rohani yang sehat. Memang itu merupakan satu proses menuju ke pria dewasa rohani yang sehat. Saya akan membaca Efesus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepalanya. Jadi di dalam kitab Efesus pasal 4, sesungguhnya pasal 4 itu membahas tentang kesatuan jemaat dan karunia-karunia yang berbeda di antara jemaatnya. Tapi bagian ayat 13 sampai 15 saya sudah kasih warna bold. Kita sedang menuju kedewasaan penuh. Jadi suatu proses sehingga kita tidak boleh hanya sekedar sebagai baby, anak-anak. Karena ciri dari anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa Allah, rupa-rupa angin pengajaran, dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan. Jadi di tengah-tengah lingkungan kekristenan pun begitu banyak ajaran-ajaran yang sesat menyerang karena kita berada di dalam peperangan rohani. Jadi di sini yang katakan kita tidak boleh seperti anak-anak secara rohani, harus bertumbuh sampai ayat 15 dengan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah ke Dia. Jadi kedewasaan bukan secara fisik tapi kedewasaan rohani makin hari makin serupa dengan Kristus Yesus. Menjadi pria dewasa adalah sebuah panggilan kepada kita. Yang menjadi anak Tuhan, Anda dan saya sudah mengenal Tuhan, itu merupakan satu anugerah Tuhan. Tetapi hidup seperti anak Tuhan itu tanggung jawab kita. Jadi di dalam proses pertumbuhan itu bukan otomatis, tapi kita harus hidup bersama dengan Tuhan dan membuktikan bahwa saya sudah jadi anak Tuhan. Tentu
manusia tidak bisa membuktikan dengan kehebatan kita, tapi Roh Kudus penolong kita dan kita bisa jalan. Jadi sesungguhnya Allah kita yang begitu mengasihi kepada kita. Jadi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Kamu itu kita sebagai anak Tuhan. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita dipelihara terus-menerus sampai menjadi kepenuhan atau yang kedewasaannya. Oke. Jadi sebenarnya manusia itu terdiri tiga sisi. Manusia yang sehat itu adalah roh yang sehat, rohani yang sehat, kemudian jiwani yang sehat. Jiwani itu terdiri perasaan, kehendak, dan pikiran. Dan tubuh kita yang sehat. Memang di tengah-tengah pandemi ini banyak orang sekarang memberi satu nilai khusus kepada healthy atau yang kesehatan yang prima. Jadi kita mau jadi pria dewasa, kita harus juga menjaga balance life, sisi rohaninya, sisi jiwaninya, sisi tubuhnya. Jadi rohani itu, roh itu counterpartnya dengan Roh Kudus Allah, sedangkan jiwa itu lebih kecenderungan kepada sesama manusianya. Dan tubuh lebih ke arah ke alam yang Tuhan ciptakan. Kesegaran olahraga sehingga tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, roh kita sehat. Jadi kita menjadi manusia yang sehat, pria dewasa secara sehat. Jadi saudara, memang di dunia ini ada boleh katakan dua macam manusia. Sebenarnya kita harus sadar identitas kita yang jelas. Jadi ada satu kelompok namanya godless people. Jadi manusia yang dulu kita sebelum mengenal Tuhan, kita sebagai manusia lama yang hidup sesuai dengan keinginan kita, ambisi kita, kemauan kita, itu manusia lama. Itu merupakan target daripada Tuhan untuk menampakkan diri kepada mereka supaya mereka juga menjadi godly people. Tapi Anda dan saya sudah dengan anugerah Tuhan menjadi godly people. Kita sebut orang kudus atau anak-anak Tuhan. Banyak sebutan di dalam firman Tuhan kita sebagai anak Allah atau ciptaan baru. Ciptaan baru berarti terjadi perubahan total worldview-nya, pandangan dunianya. Atau Yohanes pasal 3 kata orang lahir baru. Manusia lama menjadi lahir baru artinya totally different. Dan Efesus pasal 4 katakan kita manusia baru. Lebih pasal Yohanes pasal 8 katakan kita sebagai murid Yesus. Jadi sesungguhnya manusia ini bisa mengenal Tuhan dan belum bisa mengenal Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi. Saudara Barbara Bush yang pernah berkata, life is relationship. Manusia itu adalah suatu hubungan sesama manusia. Jadi Yesus pun memberi satu amanat kasih yang kita kenal. Kasihlah kepada Allahmu dengan segenap hati dan jiwa, akal budimu. Itu merupakan hukum terutama, dan hukum kedua ialah kasihlah seperti sesamamu, seperti dirimu sendiri. Jadi hubungan horizontal yaitu sesama manusia, tapi hubungan vertikal dengan Tuhan tetap, karena Tuhan mengasihi sebuah manusia, bukan hanya saudara dan saya, tapi dia tetap mengasihi mereka yang godless people. Makanya Tuhan berkata kita harus mengasihi Tuhan dan kita juga mengasihi diri kita sendiri. Berarti kita menerima keadaan kita sendiri karena Tuhan terdahulu mengasihi kita. Dan kita juga tetap mengasihi godless people, orang lain yang belum mengenal Tuhan.
Jadi sesungguhnya orang lain ini, godless people, orang yang lama, manusia lama yang belum mengenal Tuhan, itu merupakan satu beban hati Bapa kita di surga. Karena ada satu perbedaan yang tajam antara godly people sama godless people, terutama itu world view-nya. Semua manusia punya 4 faktor yang behavior system. Sistem tingkah laku kita berasal dari sistem penilaian kita, value system kita. Kalau orang yang suka-suka dengan uang, uang itu segala-galanya, dia lebih dulu mencari uang daripada menyembah Tuhan. Jadi value system itu awali dengan satu belief system. Apa yang dia percaya, disitulah yang akan lahirnya value system. Value system melahirkan juga behavior system. Tapi ini semua tergantung di core-nya adalah worldview. Apa yang nyata? Godless people merasa ya manusia kebetulan lahir atau manusia itu keturunan monyet. Tetapi kalau kita percaya bahwa kita percaya bahwa manusia itu benar-benar direncanakan oleh Tuhan. Jadi kita punya worldview dengan mereka yang berbeda. Jadi kalau kita benar-benar mau jadi pria dewasa secara rohani, kita perlu cek worldview kita, belief system kita, value system kita, baru behavior system kita. Itu perlu cek. Kalau kita urutannya tidak hanya dengan sampai perubahan worldview-nya, satu saat kita bisa agak mogok di tengah jalan. Jadi kita sebagai manusia pria dewasa secara rohani, kita harus sadar 2 hal yang sangat penting, yaitu to do sama to be. Jadi satu sisi identitas kita sebagai anak Tuhan, kita harus bertumbuh bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan. Itu namanya persekutuan erat dengan Tuhan. Jadi makin hari, makin hari dengan makin serupa Kristus. Tapi sisi yang lain, kita juga melayani dan kita melakukan apa yang Tuhan rindukan. Jadi harus di-balance. Mungkin di tengah-tengah COVID-19, kita lebih banyak waktu, kita lebih sekarang memikirkan bersama dengan Tuhan. Kita menikmati pelajaran firman, kita lebih banyak waktu doa. Tapi sebelum kita menghadapi pandemik, lebih banyak waktu kita yang activity atau yang program atau melayani. Tapi justru saat-saat begini kita memfokuskan bersama-sama keberadaan kita gimana. Keadaan saya benar-benar seorang pria dewasa secara rohani atau kita sedang proses makin hari makin serupa dengan Kristus atau tidak. Nah, begitu kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan, kita baru melakukan apa yang Tuhan lakukan. Nah, jadi yang kedua, kita juga perlu lihat kriteria menjadi seorang pria dewasa rohani. Kriterianya apa? Memang dapat banyak sisi, tapi saya memfokuskan kriteria itu sangat berkait dengan attitude kita, sikap hidup kita, dan karakter kita. Jadi saudara, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, Paulus menasihati kepada Timotius, ada 5 hal ciri pria dewasa rohani, yaitu 5 hal itu perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Memang perkataan yang sangat penting. Di perkataan itu salah satu hal yang kita setiap hari, setiap saat yang kita ungkapkan. Tapi perkataan kita bisa membangun orang atau mengecilkan orang. Perkataan itu mengikuti sikap kita, rendah hati atau sombong. Yesus selalu membangun orang. Dan tingkah laku kita
juga sangat penting. Ya, tingkah laku kita bukan sepertinya reaktif, tapi harus proaktif. Orang yang proaktif, dia bisa mempengaruhi keadaan. Kita memanfaatkan orang yang punya sikap proaktif, dia bisa memanfaatkan krisis menjadikan kesempatan dengan iman dan keyakinan. Dan juga kasih, ya kita nggak perlu bahas lagi, kasih itu benar-benar sertai dengan bayar harga. Kita sedang menjalani Prapaskah, Praminggu Kesengsaraan. Ya, Yesus bayar bukan harga dengan waktu atau tenaga, tapi dia bayar dirinya sendiri. Dia rela mati untuk menunjukkan kasih yang sempurna, kasih agapau. Jadi kualitas kasih Allah sejauh mana di hadapan Tuhan. Dan kesetiaan itu istilah, sebenarnya kesetiaan itu lebih istilah pernikahan suami istri, faithful. Kesetiaan itu konsisten, tidak tergantungan dan situasi kondisinya, tetap setia sampai dipanggil Tuhan. Dan juga tentu kesucian itu kekudusan, kita dikuduskan oleh Tuhan. Jadi nilai-nilai terhadap diri kita dalam 5 hal itu, sejauh mana kita dewasa, sejauh mana kita dirasakan oleh lingkungan kita sebagai seorang pria dewasa. Oke, kemudian ada di kalimat berikutnya ada suatu di dalam lingkungan gereja atau pelayanan gereja, memang terambil Efesus pasal 4 ayat 2-7, gereja sebagai satu organisme sehat. Peranan kita sebagai pria dewasa ada. Di situ ada banyak poin-poin yang didapat ya. Timotius Efesus pasal 4 ayat 2-7, hendaknya kamu, ada istilah yang saya kasih Paul itu, selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam saling membantu dan berusaha memelihara kesehatan roh oleh ikatan damai sejahtera dan satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi berbagai unsur-unsur yang ditulis Efesus pasal 4 ayat 2-7 seperti sikap rendah hati, karakter rendah hati, lemah lembut, sejauh mana ada proses peningkatan sebagai seorang pria, sebagai seorang pria dewasa rohani, kita perlu cek di hadapan Tuhan ya. Kemudian ayat berikutnya, kalau kita seorang pria dewasa, kita selalu tidak bisa terlepas dengan apa yang Tuhan rindukan. Kita mendapat satu istilah amanat agung Yesus Kristus. Yesus sebelum naik ke surga, dia memberi satu pesan, perintah khusus kepada anak-anak Tuhan atau kepada murid-muridnya. Kita sudah kenal kalimat ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebenarnya amanat agung Yesus Kristus ini diberikan kepada semua pria dewasa secara rohani sebagai murid yang diberikan kepada gereja. Jadikan semua bangsa yang godless people, jadikan murid Yesus. Dan kemudian mereka proses baptisan dan pertumbuhan lain-lainnya sampai mereka menjadi godly people. Ini merupakan satu tugas tanggung jawab murid Yesus. Jadi sebenarnya peran pria dewasa secara rohani, gereja sehat, ada satu gambar. Memang gereja
banyak gereja yang sehat ada satu pertumbuhan sebagai tubuh Kristus. Jadi ada satu proses, ya ini orang yang godless people ada di sini, kemudian mereka disampaikan oleh murid tentang kebenaran firman dan penginjilan. Jadi mereka masuk ke gereja belum murid, calon murid atau masih baby, bukan murid. Dia masih kanak-kanakan secara rohani. Tapi di dalam gereja melalui pembinaan, dia jadi murid berdiri di sini. Apalagi terus bertumbuh sebagai pria dewasa secara rohani sampai pembina murid. Jadi peranannya berbeda-beda. Murid bisa bersaksi kepada godless people, tapi murid masih belum bisa membina calon murid. Tapi terus bertumbuh sampai pembina murid, dia bisa membina calon murid, tapi dia juga bersaksi. Saya sangat berharap Komisi Adelpos semua, bapak-bapak sampai ke pembina murid dan melahirkan jiwa-jiwa baru. Itu salah satu bukti sebagai seorang pria dewasa secara rohani. Jadi sebenarnya di dalam gereja sebagai sebuah spiritual organisme, gereja itu bukan sisi organisasi, tapi juga sebagai spiritual organisme. Seperti pabrik yang rohani mencetak jiwa baru. Jadi organisme itu seperti tubuh kita. Organisme itu kumpulan berbagai organ, satuan, fungsinya berbeda-beda. Tapi kita sebagai pria dewasa secara rohani gereja, masing-masing punya fungsinya berbeda. Ada orang yang punya bakat mencari jiwa, ada yang orang yang membimbing, mendidik atau memimpin PA, juga ada sampai mendewasakan sampai dia menjadi melayani. Jadi spiritual organisme itu terus berjalan seperti pabrik, seperti tubuh kita organisasi. Nah, di tengah-tengah itu, di dalam organisasi juga perlu manpower, perlu pria dewasa yang secara rohani yang memimpin organisasi efektif maupun berbagai fungsinya. Makanya di dalam pertumbuhan gereja perlu banyak pria dewasa yang terdapat fungsinya leadership, strategis, struktur, sistem. Jadi akhirnya gereja bertumbuh secara kuantitatif maupun kualitatif. Maka saudara, secara singkat di dalam firman Tuhan bisa hanya kesimpulan hati Tuhan dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 kita sudah kenal bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi dasarnya kasih Allah tujuannya kepada godless people. Bukan hanya ke dalam gereja, tapi akan dunia ini. Targetnya dunia, godless people. Sehingga melalui metodenya pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tujuannya supaya semua beroleh hidup yang kekal. Jangan sampai ada yang binasa. Jadi saudara, saya memberi satu gambar yang berbeda tua. Ini merupakan salah satu ciri, salah satu panggilan Anda dan saya sebagai pria dewasa secara rohani. Memang gambar kiri dan gambar kanan agak berbeda. Gambar kiri itu lebih bersekta atau kegiatan, yaitu ibadah, PA, persekutuan, diakonia, PI, penginjilan itu dapat sebagai bagian daripada kegiatan gereja. Jadi lebih ke arah kegiatannya, tapi arahnya tidak ada. Jadi lama-lama agak sumpek. Jadi pria dewasa secara rohani begitu berapi-api pelayanan, tapi tidak ada arahnya. Tapi ke kanan
itu lebih ke arah dunia, kepada godless people. Jadi sebenarnya ibadah sama pendidikan atau pemuridan, melalui ibadah kita merasakan hadirat Tuhan, melalui pemuridan kita lebih mengenal melalui firman Tuhan siapa Tuhan kita. Begitu kita diberkati melalui ibadah dan pendidikan, dikumpulin bersama dengan jemaatnya, persekutuan, mendapat sinerginya, kemudian kita menjadi saluran berkat, blessing, melalui diakonia maupun penginjilan sampai misi. Jadi sebenarnya ini menjadi satu pola hidup kita. Kehidupan misioner, hidup misioner adalah ciri daripada pria dewasa secara rohani. Saya sebagai seorang misionaris, saya dulu seorang engineer arsitek, pernah kerja di Samsung, saya dipanggil supaya hidup saya diubah sebagai missional life sampai diutus ke Indonesia. Sekian tahun Tuhan memberi 2 pelayanan kami. Bukan hanya saya, tapi hampir 60 tim misi dari badan misi kami kerja berbagai daerah di tengah-tengah COVID-19 ini. Mereka ada latar belakang engineer, mereka berada latar belakang berbagai profesi, tapi mereka rindu mau hidup sebagai missional life. Mencari godless people. Itu merupakan kerinduan hati Bapa kita. Jadi kita tidak bisa hanya ikut-ikut pelayanan sebagai penonton atau pekerja mencari sesuatu, tapi kita harus menjadi pejuang. Kita harus bertekad menjalani missional life. Bahkan sebagai aplikasi atau action plan untuk meningkatkan hidup kita sebagai pria dewasa secara rohani, ada lingkasan 5, kita harus memahami status kita yang sangat mulia. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan di rumah tangga, bisnis apa, ya saya seperti gagal, tapi tetap Anda sebagai anak Tuhan. Tetap disayangi oleh Tuhan. Tetap dilindungi oleh Tuhan. Karena Anda adalah anak Tuhan. Anda adalah murid Yesus. Jadi status identitas kita yang sangat mulia dibayar oleh nyawa Yesus Kristus. Dan kedua, kita harus bertumbuh secara sehat, terus-menerus, baik secara jasmani maupun rohani. Kita tidak bisa hidup hanya secara rohani, jiwani, jasmani harus sehat. Dan juga kita harus menjadi blessing, memberkati, memberi, bukan kita menantikan diberi. Kita menjadi blessing bagi masyarakat melalui profesi kita masing-masing. Lebih-lebih kita menjadi murid yang dewasa sebagai pejuang. Pejuang itu siap bayar harga. Penonton, pengkritik, pekerja, asal-asalan, mereka tidak termasuk kategori pria dewasa secara rohani. Saya sangat bangga melihat Komisi Adelphos di Gereja GKI Kebayoran Baru di tengah-tengah krisis ini tetap berjalan pelayanan persekutuan ini, menunjukkan bahwa Anda semua sudah jadi pejuang. Pejuang untuk kerajaan Allah. Yang terakhir, kita melakukan amanat agung Kristus. Kita harus mempelajari missional life, kehidupan misioner. Kehidupan bukan hanya ke dalam antara orang Kristen saja, tapi kita mencari godless people bersama-sama dengan Komisi Adelphos. Sebagai kesimpulan, kita harus siap finishing well dalam hidup kita yang kapan kita akhiri hidup di dunia ini, kita nggak tahu semua. Ya, akhir-akhir dalam setahun saudara juga mengalami banyak duka cita, kesedihan, teman-teman yang begitu sehat, akhirnya juga dipanggil oleh Tuhan karena berbagai musibah, COVID-19, karena corona dan lain-lain. Tapi kita harus siap bahwa suatu hari kemudian kita semua akan kembali ke pangkuan Tuhan. Kita hidup di dunia ini sebagai suatu musafir. Someday kita semua akan kembali kepada Tuhan
hidup bersama dengan Tuhan. Seperti Paulus sebagai seorang pejuang, seorang pria dewasa secara rohani, dia memberi kesaksian sebelum dia mengakhiri kehidupannya. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat 8 dia katakan, mengenal diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di sini kita garis bawahi, Anda dan saya berada di dalam arena pertandingan. Tapi Paulus mengakhiri pertandingan. Dia anggap hidup di dunia ini merupakan satu anugerah Tuhan. Dia anggap hidup ini sebuah pertandingan yang baik. Seorang atlet, dia mengakhiri tanpa berhenti di tengah-tengah, bahkan dia telah mencapai garis finish. Finishing well. Dan dia telah memelihara iman bersama dengan Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang melindungi kita. Dia tidak hidup dengan ketergantungan dari situasi kondisi, tapi dia memegang iman. Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita. Dan dia tahu hidup dia kemana. Sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dia benar-benar dengan punya iman pengharapan yang kokoh. Dia tersedia, dia merasa tersedia, itu sudah ada mahkota kebenaran. Bukan hanya dia, tapi Anda dan saya sebagai pria dewasa secara rohani di komisi Adelpos di Gereja GKY Kebayoran Baru, Anda dan saya juga disediakan oleh Tuhan. Tersedia bagi saudara dan saya mahkota kebenaran. Apabila kita sadar status kita, identitas kita sebagai pria dewasa secara rohani, menyenangkan hati Bapa kita sebagai Hakim yang adil. Inilah yang saya bisa bahas bersama-sama malam hari ini. Silakan saat ini kalau ada pertanyaan, silakan, masih ada waktu. Silakan, saya kembalikan kepada MC-nya. Silakan. Yang telah dipaparkan kepada kita semua. Baik, pada saat ini kami membuka ruang pertanyaan kepada rekan-rekan sekalian. Sekiranya ada pertanyaan mengenai tema yang tadi dibawakan, rekan-rekan dapat menuliskan di dalam chat yang terdapat di Zoom. Bisa juga langsung di-unmute untuk speakernya dan langsung bertanya kepada Pendeta Kim. Dipersilakan kepada rekan-rekan jika ada pertanyaan. So, mungkin rekan-rekan yang ada di dalam ruangan ini juga boleh seandainya ada pertanyaan yang ingin diajukan. Apakah ada? Mungkin agak sulit karena ini bentuk ceramah ya. Silakan, ada bagian-bagian yang ingin tanyakan, silakan. Ya. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, mungkin dari saya dulu, Pendeta Kim. Kan memang kerinduan kita semua ya, setiap pria tentunya untuk menjadi ya pria yang dewasa sesuai dengan mungkin kehendak Tuhan gitu. Tapi kadang kita bingung menentukannya, Pendeta Kim. Ya. Apakah sebenarnya ini saya sudah menjadi pria yang dewasa atau belum secara rohani, Pendeta Kim? Karena rasanya begitu banyak gitu standarnya gitu, Pendeta Kim. Jadi misalnya kadang saya sendiri merasa di satu sisi ini saya belum menjadi pria dewasa nih, sepertinya saya masih lemah di dalam hal ini. Iya. Yang lain saya merasa saya Cukup. mampu, Pendeta Kim. Saya merasa saya sudah dewasa dalam hal ini.
apakah standar seperti itu bisa dibilang dia sudah dewasa atau bagaimana Pendeta Kim? Gini, dewasa ini saya merasa sangat relatif, tak ada yang sempurna. Saya selalu memberi satu ilustrasi. Saudara, ada pipa umpamanya pipa air ya. Kalau pipanya radialnya umpamanya 5 cm bisa kirim air. Tapi kalau pipa itu seperti kedewasaan kita enggak rata, tapi ada hal yang lemah gitu. Dia dewasa banyak hal, tapi dia lemah dalam hal keuangan. Kalau dia begitu hebat segala sisi, tapi dia akan lemah dengan hal hawa nafsu. Atau dia mungkin sampai kelemahan itu keropos berbolong. Wah, itu bahaya sekali. Jadi kita harus mengenal dirinya, paling weak point-nya, paling tipis dalam pipa hidup kita itu apa gitu. Kita harus sadar, terus itu harus ditingkatkan. Saya punya salah satu teman, dia hebat sekali, tapi dia lemah dalam keuangan. Jadi akhirnya dia kehilangan kepercayaan. Jadi kita perlu mengenal diri kita dalam kelemahannya apa, kita tingkatkan dengan doanya, dengan counselingnya, dan itu. Jadi kedewasaan itu masih proses. Tuhan maunya kepenuhan. Kita terus-menerus perlu ditingkatkan proses menuju kedewasaan. Jadi kedewasaan belum. Ya. Cukup mengerti? Terima kasih apa yang disampaikan Pendeta Kim. Ya, berikutnya rekan-rekan yang lain, apakah ada pertanyaan? Ya, ada yang bertanya satu, apakah di zaman modern menjadi ibu muda, menjadi lebih mudah menjadi pria dewasa atau lebih banyak godaan untuk menjadi tidak dewasa? Makanya kita memang zaman ini godaannya banyak sekali. Karena begitu kemajuan teknologi, manusia sudah sepertinya harga diri manusia sudah, martabat manusia begitu hancur. Jadi banyak orang anggap manusia itu seperti bagian dari mesin. Jadi justru karena COVID-19 ini, banyak manusia menyadari bahwa kehebatan manusia ini tidak ada apa-apa. Hidup 100% tergantung dari Tuhan. Jadi jangan kita beralasan kita berkompromi dengan godaan. Akhirnya saya ya memang seorang yang berdosa. Tidak bisa. Tadi saya katakan, kita mendapat anugerah Tuhan, maka kita jadi anak Tuhan. Namanya status anak Tuhan, harus kita buktikan melalui hidup kita. Itu tidak gampang memang. Justru itu kita selalu mendekatkan diri dengan pimpinan Tuhan. Makanya Roh Kudus memberi kemampuan, kekuatan kepada kita, supaya kita menghadapi cobaan dan kita akan mengatasi dan menang dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan kita merasa ya ini zamannya sudah zaman materialisme, zaman individualisme atau berbagai kecanggihan itu sepertinya kita dikalahkan oleh berbagai senjata-senjata power. Tapi justru masa-masa begini kita harus berlutut. Begitu banyak waktu bersekutu bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi kita tidak bisa alasan. Terima kasih Pendeta Kim dan juga Pak Joko tadi ya untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan berikut Pendeta Kim di chat. Saya bacakan ya.
Ya. Dari Pak Hendri, saya seorang ayah dari anak laki-laki umur 12. Apakah ada nasihat bagaimana saya bisa bertumbuh lebih dewasa secara rohani bersama anak saya? Memang seorang papa sebagai imam rumah tangga, memang kalau bahas hal ini memang perlu satu sesi tersendiri. Anak-anak, karakter dan iman anak-anak tidak bisa terlepas dari pengaruh orang tuanya. Kita tidak perlu banyak omong, banyak ngajar nasihat kepada anak. Hidup kita sendiri menjadi pengaruh kepada anak-anak kita. Contohnya sikap kita, pribadi kita, kadang-kadang di gereja sama di rumah agak sedikit berbeda. Di gereja seorang pria dewasa, majelis gereja atau dia pengurus gereja begitu manis seperti malaikat, teman malaikat. Tapi sikap itu gak sama dengan sikap dia terhadap mama sama anak di rumah tangga. Jadi memang kita adakan ibadah keluarga, doa bersama-sama, sharing bersama-sama secara rutin dengan anak-anak. Tetapi lebih daripada itu adalah kita harus menjadi contoh pengaruh kepada anak-anak kita. Memang seorang pria dewasa secara rohani dibuktikan oleh pengakuan anak kita. Itu memang paling susah dan paling berat, tapi harus, karena rumah tangga merupakan unit terkecil sebagai gereja Tuhan. Karena di situ Yesus katakan, aku akan menyertai dengan engkau. Kumpul 2-3 orang atas namaku, aku juga sertainya. Jadi kalau anak 12 umur 12 tahun, Bapak ambil waktu khusus untuk anak. Kalau sekali-sekali dating bersama anaknya, anggap anak itu seorang pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Jadi bisa sharing dengan hati ke hati, kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian Bapak terhadap anak, berani mengakui, kalau bisa sampai mohon maaf kepada anaknya. Sehingga relasi, hubungan Bapak sama anak benar-benar tulus dan mengalir. Kenapa banyak anak-anak dewasa ini problem child? Karena mereka merasa sudah lonely sekali. Karena Bapak sibuk cari uang, Mama sibuk sesuatu, jadi anak sendiri dia tidak bisa dibimbing secara baik. Ya, oke. Ya, terima kasih. Terus yang lain? Dan juga Pak Hendri. Berikutnya ada pertanyaan lagi, Pak Pendeta Kim, dari Pak Gabriel. Di situ dikatakan, Pak tadi Bapak menyebutkan tentang apa ini maksudnya? Menunjukkan diri sebagai orang Kristen dan membuktikannya. Apakah bisa lebih dijelaskan, Pendeta Kim? Ya, kita begini ya. Kita awalnya kita harus mengakui bahwa kita walaupun sudah jadi orang kudus, kita dikuduskan, bukan kita orang kudus. Kita kudus maka kita disebut orang kudus. Kita benar-benar masih lemah semua. Gak ada manusia sempurna, lemah. Tapi kita di tengah-tengah peperangan rohani ini, banyak orang dia tidak merasakan sedang menghadapi peperangan rohani. Jadi dia bisa menang dengan kekuatan dia menang dengan posisi dia menang dengan uangnya, berbagai cara-cara kompromi yang tidak sehat. Saya kan bisa diberkati. Sebenarnya itu sepertinya di semacam palsu lah. Itu nggak benar. Jadi begini, kita tadi katakan kita makin mengenal Tuhan, makin takut akan Tuhan, makin hidupnya di hadapan Tuhan sama dengan di hadapan sesamanya. Jadi orang lain menilai bahwa teman itu sedang
mengalami perubahan total. Orang yang lebih sabar, orang yang lebih penuh kasih, rela berkorban, orangnya lebih banyak karakter-karakter itu mirip dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak bisa dengan perjuangan kita, tapi itu harus ditolong oleh Roh Kudus dan lebih banyak waktu bergaul dengan Tuhan Yesus. Apalagi kalau bisa suami istri bersama-sama, ya berdoa bersama-sama, saling menolong, saling mendukung, sehingga satu lemah secara rohani diangkat, satu kuat bisa ya. Jadi sama-sama memandang Tuhan, seperti saya kasih gambar, suami mengasihi Tuhan 80%, istri mengasihi Tuhan 90%. Ayo suami tingkatkan. Jadi lebih ke arah dekat. Jadi segitiga makin hari makin kecil. Jadi Paulus selalu katakan, kerinduanku lebih mengenal Yesus Kristus di dalam hatinya. Ya sekian. Terus yang lain? Terima kasih dari Hakim dan juga Pak Gabriel untuk pertanyaannya. Berikutnya ini dari Pak Salomo Depi ingin menanyakan, Pak Kim, apa perbedaan diakonia gereja tradisional dengan diakonia gereja Alkitabiah? Bapak Hakim bisa menjelaskan? Ya, sebenarnya diakonia merupakan satu ungkapan rasa terima kasih dari Tuhan. Kita kirim kepada orang yang membutuhkannya. Gitu, saudara. Tadi saya katakan kasih itu harus disertai dengan pengorbanan. Kita diselamatkan dan begini, kita diberkati oleh Tuhan melalui ibadah worship, melalui PA atau pemuritan. Banyak orang bilang gini, wah diakonia itu anggap sarana untuk mencari jiwa. Saya kurang setuju. Diakonia harus murni. Seperti katakan ibadah yang murni adalah kita menolong orang janda, miskin, gitu. Jadi kita benar-benar jadi blessing bagi orang-orang yang kesulitan, janda, orang miskin, orang jompo, orang yang homeless. Kita harus menolong, bukan dengan rasa keprihatinan, tapi itu merupakan perintah dari Tuhan. Tapi tidak cukup dengan pelayanan diakonia, blessing secara jasmani, tapi harus kita bersama dengan menjadi blessing secara rohani juga. Jadi kadang-kadang gereja berbagai program diakonia jadi jembatan untuk mencari jiwa, seolah-olah itu sarana. Itu kalau diketahui oleh orang-orang Muslim dan orang lain tidak polos. Jadi tetap karena perintah Tuhan memberkati orang secara jasmani maupun secara rohani. Jadi gini, kalau gereja tradisional penginjilan atau misi kadang-kadang menjadi satu program bagi para hamba Tuhan dari komisi misi, bagi orang-orang tertentu terlibat dalam pelayanan misi. Tapi gereja Alkitabiah semua orang yang mendapat anugerah Tuhan menjadi murid Yesus, menjadi pria dewasa, punya beban, punya tanggung jawab memberitakan Injil, keselamatan kepada orang. Jadi memang tidak ada perbedaan dalam diakonia, tetap jalan. Tapi pelayanan misi sama penginjilan gereja tradisi sama gereja Alkitabiah, gereja misioner berbeda. Mungkin dalam hal ini kita lihat seperti gereja Antioquia. Gereja Antioquia, gerejanya yang sangat miskin, gereja tidak punya apa-apa, tapi mereka tetap mengumpulkan uang, kirim diakonia kepada gereja Yerusalem. Bahkan bukan hanya gembala sidang, wakil gembala sidang, banyak orang akhirnya diutus sebagai misionaris.
missional life. Jadi dengan singkat, traditional church sama biblical church dalam hal diakonia tetap jalanin, tapi diakonia bersama dengan penginjilan sama misi itu terjadi konfliknya. Oke, berikutnya. Baik, terima kasih Pendeta Kim. Mungkin ada yang juga bertanya dari Pak Roni. Silakan Pak Roni. Oh ya, ini ada satu pertanyaan. Godless people memiliki gaya hidup yang beracuni pengikut Kristus. Ada satu pertanyaan yang saya ingin ajukan, Pak Kim. Nah, ya. Selaku pria, khususnya pria dewasa, ya. Nah tentunya kan kita punya banyak fungsi gitu ya di masing-masing kondisi. Misalnya di dunia sekuler maupun di dunia kerohanian gitu, Pak Kim. Ya. Nah tadi Pak Kim juga sempat kasih contoh. Jadi kalau di dunia kerohanian misalnya di gereja gitu ya, kita rajin gitu ya, bertumbuh. Tapi ketika kita ada di tengah-tengah dunia sekuler, justru perilaku kita ini kebalikannya. Nah, apa sih tips dari Pak Tim untuk untuk kita nih agar bisa seimbang ketika kita ada di dua posisi yang berbeda gitu, Pak Kim? Oke. Tadi saya kasih satu gambar. Tingkah laku itu, tingkah behavior, tingkah laku hidup itu berdasarkan apa? Value system. Sistem penilaian. Jadi begini, ini maaf ya. Kalau orang yang lahir baru, orang yang belum lahir baru, tidak cukup terjadi perubahan behavior sistem tingkah laku. Dia harus terjadi perubahan apa? Sistem penilaiannya. Prioritas hidupnya. Banyak orang Kristen anggap jadi Kristen itu salah satu agama seperti agama lain. Dia punya agama Konghucu, agama Buddha. Jadi tetap tuannya dia. Saya ambil keputusan untuk memilih agama Kristen. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari handle-nya dia sendiri, tapi gereja selama ibadah, selama pelayanan serahkan kepada Tuhan. Berarti dia masih belum berubah belief sistemnya sama worldview-nya belum berubah. Jadi banyak orang kenapa kita kenal istilah koram deo di hadapan Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan di gereja sama hidup di hadapan Tuhan di tempat kerja itu kan berbeda. Jadi ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan adalah dia masih belum lahir baru atau dia masih keadaan yang baby. Dia nggak bisa hidup sendiri, perlu ditolong oleh orang. Jadi kita jangan menilai seseorang Kristen, iman, dengan penampilan di gereja, tapi kita harus melihat value system dia, belief system dia, worldview dia, belief system dia, value system dia, behavior system dia totally berubah atau tidak. Itu merupakan kuncinya. Jadi tidak ada cara yang lain. Lebih baik kita bergaul bersama-sama orang Kristen yang lahir baru, punya keteladanan iman, kita sering bergaul. Tadi ada juga satu pertanyaan lagi, godless people memiliki gaya hidup beracuni pengikut Kristus, apakah ada saran praktis bagaimana bersikap? Maka kita harus bisa menilai orang benar-benar dia punya iman yang dewasa atau tidak. Ada orang bilang, wah nggak apa-apa, saya bisa berani di tengah-tengah godless people. Saya mau memberikan Injil. Tapi dia belum menjadi dewasa, benar-benar dewasa, malah dia bukan mempengaruhi, tapi dia dipengaruhi oleh orang dunia, godless people. Akhirnya dia terjebak di situ. Jadi kita harus
sadar keadaan kerohanian kita sejauh mana. Jadi kehidupan rohani bersama-sama dengan apa itu Komisi Adelpos itu sangat penting. Sering pertemanan, sering sharing. Kalau bisa mendapat mentor secara rohani di antara kakak di gereja, sehingga saling mendapat solusi. Kalau tidak solusi, kita berdoa bersama-sama akan memperoleh kemenangan bersama-sama. Ya. Ya, baik. Sepertinya pertanyaan dari Pak Hendri tadi menjadi pertanyaan terakhir mungkin ya untuk sesi hari ini ya. Terima kasih banyak Pendeta Kim atas apa yang disampaikan. Ya, kami dari gereja, gembala, penatua, majelis, dan juga seluruh jemaat Gereja GKI Kebayoran Baru mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk pelayanan Pendeta Kim pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pendeta Kim. Tuhan berkati. Rekan-rekan sekalian, sebentar kita akan masuk pada sesi berikutnya. Namun sebelumnya mari sama-sama kita saksikan satu video berikut ini. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Amin. Ya, puji nama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan.
Kalau Komisi Adelpos juga boleh berulang tahun di usia yang ke-7, itu juga semata-mata karena anugerah Tuhan. Seluruh hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Pada hari ini, pada malam hari ini kita juga akan sama-sama melakukan sesi penyalaan lilin dan juga pemotongan kue yang akan dilakukan oleh Pak Joko selaku ketua dari Adelpos, dan juga mungkin nanti ada beberapa kata-kata yang akan disampaikan oleh Pak Joko, dan juga kemudian Lasosem akan membacakan beberapa pengumuman mungkin dan juga menutup kita di dalam doa. Dipersilakan kepada Pak Joko. Ya, kita sama-sama akan tiup pakai tangan. Oke. Rekan-rekan yang di rumah boleh bantu tiup ya secara virtual. Oke, sama-sama kita. Ya, 2, 3. Selamat ulang tahun yang ke-7 untuk Adelpos. Silakan kepada Pak Joko. Ya, potong kue dulu. Ya. Iya. Secara simbolis. Silakan Pak. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam rekan-rekan Adelpos, baik yang di gereja maupun juga yang mengikuti persekutuan ini secara online ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Kim. Mungkin sudah live ya, karena dia udah 2 jam lebih malam dari kita. Tadi minta izin ke saya untuk live duluan. Sudah yang Pendeta Kim yang sudah memberikan pengarahan kepada kita dengan materi yang cukup bagus. Terus terima kasih untuk rekan-rekan Adelpos, pengurusnya yang di sini yang sudah mau hadir, sibuk untuk mempersiapkan acara ini, dan juga karena kangen juga sudah setahun lebih belum ketemu rame-rame, jadi ada alasan untuk kita bertemu malam ini. Ya, terus saya 1 minggu atau 2 minggu lalu sempat ikut acara Adelpos di Puri. Kaget juga yang ikut 200 orang di sana. Sedangkan kita di sini kan sekitar 20-an. Tapi kita terus terang dengan umur baru 7 tahun, kita mungkin belum bisa dianggap dewasa. Jadi mudah-mudahan dengan ceramah hari ini jadi pembelajaran kita supaya kita bisa menjadi dewasa, dan kalau kita sudah dewasa otomatis juga persekutuan Adelpos juga akan berkembang dengan sendirinya. Saya yakin seperti itu juga. Untuk acara-acara untuk selanjutnya ya ke depannya, kita selalu terbuka dari rekan-rekan di rumah, semua anggota Adelpos. Kalau ada masukan mengenai usulan, mengenai bentuk acara, kita selalu siap untuk menampung. Kadang-kadang tidak harus secara tentang kekristenan, rohani maupun yang tema-tema sekuler akan selalu kami pertimbangkan. Itu saja dari saya. Terima kasih semuanya untuk join acara Adelpos di malam ini. Kita selalu semangat, mudah-mudahan kita selalu berkembang terus. Terima kasih. Terus 1, 2, 3. Ya, suara saya kenceng ya. Baik. Terima kasih rekan-rekan yang di rumah dan dimanapun berada. Malam hari ini kita sudah mengikuti persekutuan bersama dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan bersama, dan biarlah ini menjadi satu hal yang positif buat kita. Semakin menjadi pria yang semakin dewasa. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita akhiri, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mulai atau memasuki hari-hari menjelang Jumat Agung dan juga Paskah khususnya, kita akan bersama-sama mengikuti doa pagi. Nah, doa paginya mulainya kapan? Mulainya hari Senin. Nah, kita sama-sama. Di sana nanti kita akan bahas tema-tema yang indah sesuai dengan hari perharinya menjelang Paskah itu. Hari Senin, kemudian jamnya jam berapa? Jam 6 pagi,
hanya 30 menit. Jangan khawatir, Bapak Ibu tidak akan terlambat ke kantor. Setelah itu bisa langsung jalan ke kantor kalau yang sudah kerja dari kantor, ya. Nah, kemudian linknya di mana? Linknya ada di layar Bapak Ibu yang ditampilkan, atau nanti hari Minggu juga kami akan bagikan ya di dalam kebaktian umum, dan juga untuk media sosial gereja nanti juga kami akan bagikan link mengikuti doa pagi menjelang Paskah secara melalui Zoom, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan saksikan video berikut ini, yaitu mengenai beberapa kegiatan menjelang Jumat Agung dan Paskah. Silakan. Tritunggal, dan ini sangat penting bagi kita semua, apalagi akhir-akhir ini, diskusi tentang Allah Tritunggal. Wah, ini luar biasa. Oleh sebab itu, GKY Kebayoran Baru menangkap pesan itu bersama-sama, ini sangat penting buat dasar iman kita. Kita saksikan akan video berikut ini. Rekan-rekan, itulah webinar. Dan webinar ini melalui Zoom dan membutuhkan pendaftaran, ada di linknya, dan juga di media sosial kita juga ada linknya. Tinggal klik, daftar, kita akan ikut. Tanggal 3 April, ya, jam 9 pagi sampai jam 12 siang, dengan pembicaranya Pendeta Christian Sulistyo, dosennya Lose Erik, ya. Nah, kita akan ikuti, dan beliau sangat kompeten di dalam membahas Allah Tritunggal. Oke, itu adalah warta saat malam hari ini, dan biarlah kita akan mengakhiri persekutuan kita, dan mari kita sama-sama akan berdoa, ya. Dan terkhusus juga kita akan berdoa bersama untuk rekan terkasih kita, Pak Lukas, ya, yang sedang di dalam pergumulan sakitnya. Kita percaya Tuhan yang akan jawab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, secara khusus ya Tuhan, kami berdoa malam hari ini untuk rekan kami terkasih, Bapak Lukas ya Tuhan, yang sedang di dalam pergumulan akan sakitnya, sudah sekian tahun harus menderita sakit. Dan kami berdoa secara khusus malam hari ini, Tuhan tolong kuasa-Mu yang bekerja ya Tuhan. Mampukan Pak Lukas untuk melihat kebaikan Tuhan. Dan juga istri, anak-anak ya Tuhan. Tuhan juga menolong, ya terus mendukung, memberikan semangat, dorongan kepada Pak Lukas untuk tetap melihat kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersyukur untuk Pak Hartanto yang sudah menjalani operasi yang berjalan dengan baik, dan kami juga berdoa untuk pemulihannya. Ini juga tolong berkati. Kami secara khusus juga berdoa untuk Musa Petrus di dalam proses kesembuhannya. Kami percaya malam hari ini ada jamaah daripada Tuhan secara khusus, dan terus memampukan memberikan kekuatan secara khusus untuk Musa Petrus. Terima kasih ya Tuhan. Ini seluruh doa kami. Kami berdoa untuk pengurus daripada Adelpos. Kami percaya belas kasih Tuhan juga menolong setiap kami. Sehingga kami ya Tuhan mampu untuk menangkap pesan Tuhan. Untuk menjadikan pria-pria di Kebayoran Baru, GKY Kebayoran Baru, adalah pria-pria yang semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, ini doa kami ya Tuhan. Setelah kami mengikuti akan persekutuan malam hari ini, bila Tuhan terus menolong dan menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami boleh terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa kami, dan demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, sampai jumpa 2 bulan yang akan datang. Tuhan Yesus Tuhan berkati.